Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Para jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang wanita yang istihadhah itu ada 4 keadaan. Yang pertama, ada wanita yang haidnya teratur dan dia juga bisa membedakan mana darah haid dan mana darah istihadhah. Maka yang seperti ini dia menggunakan patokan siklus haid yang biasa dia alami. Contohnya dia biasa haid 7 hari atau 10 hari, maka setelah 7 hari atau 10 hari masih keluar darah, maka itulah darah istihadhah. Sebagaimana perkataan Fatimah bintu Abi Hubaysh kepada Rasulullah SAW, ini ustahadu fala athur, saya mengalami istihadhah dan belum suci-suci, apa ada usalah, boleh enggak saya tidak sholat? Maka Nabi SAW mengatakan, la, inna dhalika irkun, itu adalah pembuluh darah yang pecah. Walakin da'i salah qadar ayyamil lati kunti tahyidina fiha samaktasilu wassalli, tinggalkan sholat seukuran lama engkau biasa haid, kemudian barulah mandi dan sholat. Kemudian yang kedua, ada wanita yang dia haidnya teratur, tapi dia tidak bisa membedakan mana darah haid, mana darah istihadhah. Maka di sini yang jadikan patokan adalah siklus haid yang biasa dia alami. Sebagaimana perkataan Nabi SAW kepada Ummu Habibah bintu Jahash ketika dia mengadukan kepada Rasulullah SAW tentang darah haid yang terus menerus keluar. Maka Nabi SAW mengatakan kepadanya, umkusi qadrama tahbisuki haidatuki summaktasili, diamlah engkau selama haid yang biasa engkau alami, kemudian setelah itu barulah engkau mandi suci. Kemudian yang ketiga, ada wanita yang dia haidnya tidak teratur, tapi dia bisa membedakan mana darah haid, mana darah istihadhah. Maka yang ketiga ini dia menggunakan patokan tamyiz, yaitu darah yang keluar, apakah itu darah haid ataukah darah istihadhah. Sebagaimana perkataan Nabi SAW kepada Fatimah binti Abi Hubaysh radhiyallahu anha, idza kana damul haid fa innahu damun aswadu ya'rab, sungguhnya darah haid itu adalah darah hitam yang itu sudah dikenal. Idza kana dzalika fa amsik 'anis shalah, jika itu yang datang, darah haid itu yang datang, maka jangan salat. Wa idza kana akhar fatawadda'i wa shalli, tapi jika yang lain yang keluar, maka wudulah engkau dan salatlah. Misalnya seorang perempuan di awal bulan pada 10 hari pertama dia melihat darahnya hitam, kemudian sisa hari yang lain itu dia melihat darahnya itu kemerahan, atau di 10 hari pertama dia melihat darah yang keluar itu dia kental, kemudian sisanya adalah encer, atau di 10 hari pertama itu dia melihat darah yang keluar itu berbau, dan sisanya setelah hari 11 dan seterusnya itu tidak berbau. Maka 10 hari pertama itu adalah darah haid dan sisanya itu adalah darah istihadhah. Kemudian yang keempat, ada wanita yang haidnya tidak teratur dan dia juga tidak bisa membedakan mana darah haid, mana darah istihadhah. Maka dalam kondisi seperti ini dia berpatokan kepada siklus haid wanita yang itu adalah keluarganya sendiri, itu secara umum berapa hari, apakah itu ibunya, kakak perempuannya, atau bibinya. Sebagaimana perkataan Rasulullah SAW kepada Hamnah bintu Jahash radhiyallahu anha ketika menjelaskan, ketika dia bercerita kepada Rasulullah SAW darah haid yang begitu deras keluar dan tidak berhenti-henti, maka Nabi mengatakan, innama hadza raqdatun min raqadati syaitan, itu adalah hentakan syaitan yang memecahkan pembuluh darah. Fatahayyadhi sittata ayyamin aw sab'atan fi ilmillah ta'ala summa tasili, haidlah engkau 6 hari atau 7 hari,
berdasarkan ilmu Allah Ta'ala, kemudian mandilah. Artinya di sini apakah 6 hari ataukah 7 hari itu sesuai dengan kebiasaan wanita yang di keluarganya pada umumnya. Adapun perubahan siklus haid karena mengkonsumsi alat kontrasepsi sehingga tidak teratur haidnya, maka di sini dia menggunakan patokan darah. Apakah darah yang keluar itu darah haid atau darah istihadah? Kapan saja yang keluar darah haid, maka dia tidak boleh sholat. Kapan saja dia yang keluar adalah darah istihadah, maka dia ini tetap sholat sebagaimana biasa dan boleh untuk berhubungan suami istri. Kemudian para ulama bersepakat bahwasanya wanita yang haid kewajiban dia mandi suci itu adalah sekali saja ini berdasarkan sepakatan para ulama. Adapun sebagian ummahatul mukminin seperti Ummu Habibah yang dia mandi setiap sholat, itu adalah ijtihad dari beliau. Kemudian diperbolehkan juga ini bagi wanita yang istihadah ini untuk menjamak sholatnya, sebagaimana perkataan Rasulullah SAW kepada Hamnah bintu Jahash, fa in qawiti an tu'akhir adh-dhuhra wa tu'ajjil al-'asra fatagtasilina wa tajma'ina baina salatain faf'ali. Kalau engkau sanggup untuk mengakhirkan waktu zuhur dan mengawalkan waktu asar, kemudian engkau mandi dan menjamak kedua salat tersebut, maka kerjakanlah. Ini jika berat baginya untuk mandi setiap waktu. Wallahu taala alam bisawab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kefaqihan dalam agama ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.